dan Hmm. juga hipnoterapi, yaitu terapi yang memanfaatkan pengetahuan ini, itu hanyalah sebagian dari pengetahuan hipnosis yang dulu pernah ada di dunia ini. Di zaman Terus dulu, selain sebagiannya memang, kemana? nah Sebagiannya itu, kemana? nah sebagiannya lagi, Hmm. dikarenakan tidak dipahami oleh setiap orang, dianggap tidak ada. Yaitu Oke. energi yang menyertai ketika proses itu dilakukan. Oke. Karena sebenarnya ketika seseorang pikiran bawah sadarnya terbuka, entah Hmm. karena rileks, entah karena fokus, entah karena sangat emosional, seseorang bukan hanya terbuka terhadap sugesti atau kata-kata atau simbol saja, Hmm. tetapi orang tersebut juga terbuka terhadap segala frekuensi dan energi yang ada di alam semesta. Oke, gitu Maka ya. dari itu, kalau di Jawa ada Hmm. istilah jangan bengong nanti kesambet. Gitu. Oke, oke, ya, 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 oke. Jangan duduk di depan pintu sambil bengong, nanti kamu bisa kesurupan, bisa kesambet, bisa apa? Artinya apa sebenarnya? Ketika sedang kosong tadi, pintunya terbuka, dan kesadaran apapun yang ada di sekitar orang itu, apalagi kalau orang itu peka terhadap energi, mudah sekali terkoneksi dengan orang yang sedang terbuka tersebut. Oke. Gitu. Oke, Dan itu Kak, pun juga, kan tadi dalam kondisi kosong kosong ya. Eh, bukan bukan fokus, tapi kosong ya. Kalau kalau nah, eh, kosong kan gini, kondisi hipnosis itu bisa dipicu dengan fokus hmm. atau rileks. Nah, kosong itu Nah, mirip kondisi rileks. oh, Lagi nggak mikirin oke. apa-apa gitu. Intinya kan Oke. begini, intinya sebenarnya kondisi hipnosis di mana Mhm. pikiran bawah sadar terbuka adalah suatu kondisi di mana pikiran sadar yang untuk berpikir secara logis sedang kurang atau tidak aktif. Oke. Baik itu karena sedang fokus pada satu hal, akhirnya jadi nggak mikir. Hmm. Atau Saking atau karena sedang melamun, akhirnya pikirannya kosong, juga nggak berpikir. Jadi sebenarnya bukan soal fokusnya, tapi soal tidak berpikirnya. Ini hakikatnya hipnosis. Jadi ketika oke. seseorang sedang tidak berpikir, Mhm. maka ide dari luar bisa dimasukkan. Lebih mudah ya. Ya, maka Oke. dari itu orang yang agak ketiduran sedikit kan sudah nggak fokus lagi, tapi dia ketiduran gitu. Tapi dia Oke. sudah masuk ke gelombang otak yang lebih rendah, yaitu alfa atau bahkan theta. Teta. Di mana di saat itu bisa diberikan sugesti dan sugesti itu akan lebih mudah mempengaruhi. Maka dari itu kalau kita lagi Mhm. tidur gitu, mau agak ngantuk-ngantuk tidur, sebaiknya jangan mendengarkan lagu-lagu yang melo atau sedih atau acara-acara yang sedih karena itu juga bisa Hmm. terekam. Itu kan konsep dasarnya itu. Nah, Oke. selain daripada itu, kalau kita secara apalagi kalau kita di Indonesia ya orang timur gitu ya, kita terbiasa dengan suasana yang religius, berdoa pada Tuhan, sangat dianjurkan di agama manapun. Ketika kita hendak tidur, kita berdoa dulu. Berdoa. Kenapa kita berdoa dulu? Supaya ketika kita tidur, ada energi proteksi yang melindungi kita, sehingga tidak mudah dimasuki oleh Hal frekuensi-frekuensi negatif. sekitar. Frekuensi sekitar ini bisa belum tentu makhluk halus Hmm. atau keberadaan lain, tapi bisa jadi pikiran negatif orang yang sampai secara telepati gitu. Karena ketika Oke. sedang sedang rileks tadi, dia sangat Mhm. terbuka terhadap segala frekuensi dan energi. Bahkan karena hal inilah, makanya misalnya kayak pengobatan-pengobatan dengan energi itu biasanya malam hari atau mencari waktu ketika orangnya sedang tidur. Sama Oh, juga ilmu-ilmu guna-guna, ilmu pengasihan, ilmu mempengaruhi orang supaya jatuh cinta dan sebagainya kayak pelet atau apa. Itu juga mencari waktu-waktu di mana orang itu sudah mulai mengantuk atau tertidur. Misalnya jam 12 malam mhm. atau atau kalau enggak malah jam-jam maghrib gitu. Karena jam maghrib itu di mana saat pergantian dari terang ke gelap itu juga ada suasana yang agak sedikit aneh, di situ kesadaran tidak 100% total gitu. Oh, gitu Maka ya. energi itu mudah masuk ya. Kan orang juga udah Mhm. letih, capek habis aktivitas, Iya. waspadanya kurang. Jadi intinya
ketika seseorang tidak waspada atau kurang waspada, Hmm. gelombang otaknya akan menurun, dan ketika gelombang otaknya menurun, dia terbuka, dan sebenarnya bukan hanya terbuka pada sugesti atau simbol-simbol saja, tapi juga Hmm. terbuka terhadap segala energi, frekuensi, dan vibrasi yang ada di sekitarnya. Konsep Oke. dasarnya seperti itu. Nah, Iya. apa bedanya hipnotisme dengan magnetisme? Atau yang Hmm. kita bilang hipnotis timur. Nah, hipnotis barat lebih mengutamakan memanfaatkan kondisi yang terbukanya bawah sadar tadi Hmm. untuk mempengaruhi orang itu, orang yang dituju dengan kata-kata atau simbol Hmm. agar orang itu terpengaruh. Sebentar, ini Dan sebentar Mas Dudi. Simbol oke, ini oke. saya yang masih belum paham. Simbol, Oh, simbol bukan. itu maksudnya Hmm. bisa misalnya gini nih. Saya nggak bilang uang ya, tapi Hmm. Oke, ini kan oke, oke. bisa kode uang. Itu bisa jadi Oh, simbol atau ada orang begini, aduh, gini. Oh, berarti lagi pusing gitu. lagi Jadi pusing. orang bahasa tubuh orang di sekelilingnya yang menunjukkan Hmm. rasa pede atau tidak pede juga cepat atau lambat bisa mempengaruhi Banget. batin seseorang karena sering lihat gitu. Hmm. Kalau di Oh, sekitarnya adalah orang-orang yang optimis, itu juga menjadi simbol bahwa wah, bisa mempengaruhi apa yang dia rasakan. iya. Tapi orang cuma Oke. misalnya, gimana, gimana, misalnya ada orang atau keluarga kita atau teman kita lagi mengikuti suatu kejuaraan atau suatu usaha melamar pekerjaan, gimana? Dia nggak jawab, tapi kita udah tahu maksudnya Iya. apa gitu. Iya. Itu simbol. Oke. Jadi simbol tuh Oke. bahasa yang tersirat, tidak tersurat, tidak gamblang, tapi kita paham maknanya.